Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi. Seperti biasa, kalian bisa panggil saya Sandi, Bang Sandi, Kak Sandi, atau dengan Pak Sandi. Oke, selamat datang untuk kalian di podcast Ruang Capsek. Oke, jadi kita melanjutkan tanya-tanya atau bincang-bincang santai tentang paslon OSIS. Jadi bintang tamu kita hari ini adalah paslon OSIS nomor 2, paslon Cakatos dan Waketos. Oke, untuk paslon nomor 2 silahkan peragakan slogan kalian dan juga perkenalkan diri kalian masing-masing. Oke. Semangat muda bersatu, berubah menjadi maju. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Saya Kafanal Gavi dari kelas 11 akuntansi, mencalonkan sebagai ketua OSIS periode tahun 2024-2025. Dan saya Alisa Taradiva dari kelas 11 OTKP 2. Saya mencalonkan diri sebagai calon wakil ketua OSIS periode tahun 2024-2025. Oke, keren. Oke, dari kalian nih dipanggil apa nih anaknya nih? Kalau aku banyak panggilannya. Paling sering dipanggil apa? Kalau di sekolah kadang Kafanal, Fanal. Tapi kalau misalnya di tempat yang lain ada yang manggil Gavi juga. Tapi kalau misalnya saya di sekolah ada 2 panggilan. Apa tuh? Bisa Fanal, bisa Gavi. Karena orang tuh linglung. Kayak kadang-kadang misalnya udah nyebut Nal, terus nanti kalau misalnya udah beda topik jadi V gitu. Oh gitu. Oh, jadi ya kalau saya manggilnya Gavi lah ya. Oke. Gavi aman kan? Aman, Bang. Oke, kalau kamu? Saya panggilannya Alisa aja. Alisa. Oke, jadi Alis, oke. Alisa. Jadi nggak mau disingkat gitu ya? Iya, nggak mau. Oke, pertama kita basa-basi dulu lah ya. Pertama saya mau nanyain tentang hobi kalian. Silahkan jawab dari Gavi terlebih dahulu. Kalau saya sendiri sih hobinya berenang, kadang lari juga, tapi sekarang lagi stop lari, lagi ngituin ini dulu. Abis itu sama baca novel. Oh, baca novel. Novel yang favorit kamu tuh apa tuh biasanya? Sekarang sih aku lagi baca novel yang genre horor, Ivana. Oh, Ivana. Dari, Saraswati apa nggak tahu, lupa. Oh, Risa Saraswati. Ya, Risa Saraswati. Yang nggak salah palanya itu. Ya. Gitu. Oke. Kalau kamu sendiri, Alisa? Hobi saya biasanya menggambar. Menggambar apa tuh? Gambar apa aja sih? Kecuali kayak orang tuh. Kecuali orang, karena mungkin susah kali kalau orang detail gitu dalam mukanya gitu ya. Terus suka gambar tuh dari kapan biasanya? Dari SD. Dari SD. Suka ikut lomba-lomba juga? Iya. Oh, pernah jadi juara atau gimana? Oh, pernah. Juara berapa tuh? Juara 3 sih. Lu juara 3 di SD? Iya. Wih, keren. Beri appreciate buat Alisa. Oke, selanjutnya kita langsung aja ya ke to the point tentang bincang-bincang OSIS nih. Pertama saya mau nanya dulu tentang kelebihan atau dan kekurangan juga dari diri kalian masing-masing sebagai OSIS. Pertama dari Gavi dulu. Oke, untuk kelebihan, saya rasa saya orang yang bertanggung jawab dan disiplin, serta saya mudah untuk bersosialisasi. Namun saya mempunyai kekurangan. Kekurangan saya itu saya agak canggung, pemalu, dan mudah nervous. Tetapi saya bisa mengatasi hal itu dengan dukungan dan support dari teman-teman saya. Jadi misal kalau misalnya saya nervous, saya lagi canggung, lagi apa, terus tiba-tiba kayak Alisa atau kakak-kakak yang lainnya terus semangatin saya. Jadi kayak ada jiwa semangat saya itu berkobar-kobar. Oh, berkoar-koar gitu ya. Jadi kayak gitu. Iya. Kalau kamu sendiri kekurangan dan kelebihannya apa? Kelebihan saya biasanya saya mudah bersosialisasi. Oke. Kekurangan saya suka lupa dalam segala sesuatu, tapi saya bisa mengatasinya Dengan dengan apa? cara mencatat. Mencatat aja sih. Mencatat? Terus ya saya juga kadang-kadang nggak percaya diri di Oh, nggak depan percaya diri. banyak orang. Terus cara kamu menangani dengan kekurangan kamu yang kurang percaya diri itu apa, Alisa? Biasanya sih saya cukup berlatih. Berarti apa tuh? Berlatih dalam misalnya kayak mau presentasi kita berlatih dulu dalam hal itu. Jadi sebelum melakukan itu adalah namanya latihan gitu ya? Oke. Selanjutnya saya mau nanya, kenapa sih kalian ingin bergabung dengan OSIS? Nah, pengen tahu alasannya, mulai dari Gavi dulu. Kalau saya sih biar nggak diem di rumah ya, terus juga biar ada kegiatan. Kan saya tuh di rumah kalau misalnya nggak ada kegiatan OSIS, nggak ada apa-apa tuh saya tuh diem aja. Jadi saya jadi kayak daripada diem aja, ya udahlah ikut organisasi ya, organisasi apapun. Dan saya juga ikut 2 organisasi ya, yaitu OSIS sama Paskibra. Gitu sih, Kak. Nah, kan kamu kan ikut 2 organisasi nih. Itu apa nggak bentrok? Sempat bentrok, cuman saya harus mengalah kan, saya harus mengambil keputusan. Terus? Jadi
saya harus milih mana nih di antara OSIS sama Paskibra. Nah, jadi untuk saat ini saya lebih memilih OSIS, Kak. OSIS. Tapi kamu lepas tanggung jawab dengan Paskibra atau masih Enggak lepas tanggung jawab, masih ada berkaitan dengan Paskibra. berkontribusi gitu ya? Oh, terus kamu di Paskibra ini sebagai apa nih? Baru banget jadi senior, jadi belum ada namanya ketua, belum apa-apa, belum ditin. Cuman ada Palu sama Bulu, Palurah sama Bulu yang buat kayak jadi ketua laki-laki sama ketua perempuan gitu. Oh gitu. Jadi dia kayak nge-backup kita gitu. Oh gitu. Jadi kamu sebagai itu gitu ya? Bukan, itu teman saya. Oh teman kamu. Ya. Oh gitu. Berarti saya bisa dibilang masih menjadi anggota. Oh masih menjadi anggota. Oke. Kalau kamu, Alisa? Saya ingin melanjutkan dari tahun periode sebelumnya. Tahun periode sebelumnya. Oh gitu. Ada alasan lain nggak? Mungkin sebelumnya pernah ikut OSIS gitu? Sebelumnya tahun periode sebelumnya doang. Oh Iya. jadi pas SMP itu belum pernah gitu ya? Belum. Jadi di SMK ini baru Iya, pengen masuk gitu ya? Terus rasanya pas kamu masuk OSIS tuh gimana Pak awal-awal? Kan namanya first time kan Iya. pasti ada first impression dengan OSIS gitu. Gimana tuh? Selalu kompak sih dalam bekerjanya, mengatur waktu. Bagaimana sih cara mengatur waktu dengan baik antara pelajaran dan kegiatan OSIS-nya. Oh gitu. Tapi sempat ada kendala nggak sih ketika pembagian waktu dalam belajar dan juga kendala OSIS? Nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Jadi aman-aman aja Iya, dengan belajar masih- sama OSIS ini. Ya, masih aman. Masih aman. Oke, selanjutnya. Misalkan nih kalian dipilih sekolah untuk jadi ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS. Nah, kontribusi apa yang kalian berikan kepada sekolah gitu? Mulai dari Gavi. Maksudnya kontribusi itu apa ya? Kontribusi itu kayak apa sih yang kamu berikan buat sekolah nantinya kalau kamu udah feedback. terpilih? Ya, feedback. Feedbacknya sih mungkin karena sekolah udah mempercayai saya, mungkin kalau misal saya menjadi ketua OSIS, mungkin saya akan memberikan yang terbaik sama akan mengharumkan nama sekolah dengan cara memberikan informasi tentang lomba-lomba kepada siswa-siswi sekolah ini agar siswa dan siswi bisa mengikuti lomba tersebut maupun menang ataupun kalah, seenggaknya kita udah berusaha. Gitu Kak. Itu kontribusi saya. Oh, oke. Kalau Alisa, menurut Alisa, kontribusi yang pengen kamu berikan kepada sekolah ini apa nih? Kontribusinya bisa kayak mengapresiasi juga. Mengapresiasi apa tuh? Siswa-siswi yang berjuara di non akademik Iya. maupun tidak atau Non akademik. iya, iya. iya gitu. Oh, terus cara kamu mengapresiasi itu gimana tuh? Dengan bisa memberi Semangat, semangat, support. support, segala yang bisa mensupport dirinya. Yang Oh, ya pokoknya bikin Ya, semangat yang juara atau dari akademik atau non akademik gitu ya. Oke, selanjutnya ini ketika kalian udah kepilih jadi ketua ataupun wakil ketua, menurut kalian ada nggak sih ide-ide acara nih buat nanti ke depannya gitu? Kalau saya sih kan ada event ya yang bisa dibilang tuh baru banget dari ide saya. Apa tuh? Saya mempunyai event tuh Dream Ramadan Day Fest. Ya. Dream Ramadan Day Fest, oke boleh jelasin? Ramadan penuh impian. Jadi Oke. kayak di Ramadan itu kita mempunyai banyak impian kayak berlomba-lomba mendapatkan pahala ataupun Oke. itu hal-hal yang baik kan. Bagus. Kayak gitu tuh kayak benefit banget tuh buat kita apalagi Iya, bener, di bener, bulan bener. Ramadan yang ya? seperti itu. Iya kayak gitu. Nah, terus di Ramadan ini juga kita bisa ngadain lomba nih. Jadi kan Apa tuh? berarti sekolah tuh ngadain event Mabit ya? Mabit itu apa? Oh iya. Malam bintang. Nah, nanti ada acara dari OSIS-nya juga atau nggak bukan dari OSIS? Mungkin dari kita OSIS. Iya. Ngadain event itu Dream Ramadan Fest. Kayak ada lomba-lomba kayak kaligrafi, tahfiz, tilawatil, ataupun itu yang bersangkutan dengan lomba-lomba Islami gitu. Oh, lomba-lomba Islami itu diadainnya tadi pas Masbid ya? Mabit. Mabit ya. Berarti pas malam-malam gitu. Enggak, kalau Mabit kan itu punya sekolah. Nah, Iya. nanti kalau misalnya mohon maaf, kalau Mabit itu kan program sekolah. Iya. Nah, kalau misalnya ini nanti dari program OSIS, kita ajuin dulu di ACC apa enggak. Kalau misalnya di ACC nanti baru kita ngelakuin. Oh, terus kan namanya lomba itu ada yang namanya bikin langsung atau yang bikin sendiri. Itu nanti kamu maunya bikin langsung di tempat atau dia dengan karya dia yang udah pernah jadi apa gimana? Maksudnya? Misalkan dia ada lomba nih, contohnya bikin kaligrafi kan. Nah, itu mau dibikin langsung di tempat kah atau udah dia bikin sendiri di rumah? Dia bikin dulu nggak sih? Kayak misal lomba kaligrafi itu di jam sekian sampai jam sekian di hari sekian. Nah, nanti peserta itu dikumpulin di ruangan untuk ngituin bikin kaligrafi. Contohnya kayak lafaz Allah atau Iya. Nabi Muhammad gitu.
gitu Kak. Oh gitu. Oke. Apa ada selain lomba kaligrafi ada tambahan lagi nggak kira-kira menurut Kayak kalian? Hafiz sih kayak Hafiz. Tahfiz. Iya, Oh, tahfiz. Iya. Ya, kayak nyambungin surat Hmm. dari Ad-Duha sampai Anas contohnya nanti kita acak gitu. Kalau Aduha dan Anas mungkin menurut saya itu terlalu basic ya buat SMK ya. Iya. Menurut saya sih, saran saya sih Tapi lebih ini kan ke gambaran, ya jus 30 ya mungkin. Oke. Terus selanjutnya nih. Oh iya, yang paling penting nih, bukan paling umum sih ya. Itu visi misi nih dari kalian tuh apa? Saya pengen tahu aja gitu. Mungkin bisa disebutin kamu visinya, kamu misinya gitu. Oke. Mungkin visi dulu ya. Ya, boleh, Berarti boleh. Visi kita tuh menjadikan OSIS sebagai wadah Wadah yang cermat. Wadah cermat, cekatan. Empati, responsif, mandiri, amanah dan terampil. Oke. Nah, untuk misinya mensosialisasikan program Stop Bullying. Stop bullying. Oke. Karena kan aku dapat ide itu tuh dari Bu Jana sih sebenarnya karena pas kelas kakak kelas 12 akhir menjadi petugas upacara kan Bu Jana menjadi pembinanya. Nah, Bu Jana bilang kalau misalnya di SMA sebelum permainan ini masih ada anak yang membuli gitu, mulai dari perkataan maupun fisik. Nah, tapi yang menurut saya yang paling sering itu mungkin dari perkataan ya. Perkataan yang verbal ya. Iya. Oke. Terus? Makanya saya mengajukan program itu untuk siswa-siswi SMA sebelum permainan mendapat gambaran agar bahayanya bullying itu terhadap teman maupun apapun itu Kak. Gitu. Terus cara nerapin kamu program anti bullying tuh gimana tuh ke siswa-siswa? Kan namanya siswa kan kamu kan belum terlalu kenal kan dengan siswa-siswa gitu. Jadi mungkin beda-beda sikap, apalagi kan mungkin ada yang susah diatur. Nah, cara kamu tuh memberi atau menanggapinya siswa itu gimana dengan menjalani program ini? Sesuai dengan yang saya tadi mensosialisasikan agar mereka dapat gambaran. Jadi kan kita udah gede, kita udah SMK, seharusnya kita udah bisa berpikir dong mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, dari situ saya bakal mensosialisasikan biar mereka dapat gambaran. Oh, ini gambarannya baik nih, berarti dilakuin. Oh, ini gambarannya buruk, berarti jangan dilakuin. Gitu, Kak. Mungkin dari situ siswa-siswi atau enggak murid-murid SMK sebelum bisa berpikir dari situ, Kak. Oke, kan kamu contohnya sosialisasi yang artinya tuh memberitahukan kan. Tapi namanya siswa kan ya tidak semua satu pikiran dengan kita. Ada yang namanya childish. Tahu childish? Itu kekanak-kanakan kan. Oh, iya. Nah, kalau misalkan sosialisasi aja tidak efektif atau mungkin kurang efektif, ada suatu tindakan nggak sih ketika sosialisasi itu kurang berjalan dengan baik gitu? Suatu tindakan. Mungkin ada sih kayak ngasih tahu tuh bullying tuh apa aja sih, perkataan-perkataannya tuh kayak gimana yang membuat hati orang yang itu sakit gitu, sama misalnya dari fisik gitu Kak. Itu namanya, itu kalau menurut saya itu masih dalam sosialisasi karena itu masih memberitahukan. Maksud saya itu sanksi yang akan diberikan ketika orang ini melakukan bullying dan ya sosial itu kurang berjalan dengan baik gitu. Mungkin kalau misalnya dia masih melanggar atau itu ada bully-bully lagi, saya akan lapor sih ke ini dulu, ke pembina OSIS atau ke guru. Kalau anak ini gini gitu terus dijelasin, baru anak itu akan menghadap ke guru tersebut, lalu mungkin guru itu yang akan memberi sanksi dan gitu. Sanksinya mungkin berupa poin ataupun itu Kak, apapun itu. Ya, tapi kalau saran saya, kalau untuk melaporkan itu namanya butuh bukti ya. Jadi kalau kalian nanti misalkan pengen proses menjalani program ini, menurut saya ke korban ini butuh namanya bukti. Jadi ketika misalkan si korban ini dilakukan pembulian sama pelaku-pelakunya, menurut saran saya itu melakukan kayak record suara diem-diem. Iya. Nah, itu butuh namanya. Karena kalau misalkan kita ngelaporin tanpa suatu bukti tertentu, itu percuma gitu loh. Jadi ya saran saya buat kalian nanti ketika sudah menjalani program anti bullying ini, itu namanya butuh dengan bukti. Nah, buat kedepannya, jadi biar gampang prosesnya. Oke? Iya, makasih atas sarannya. Oke, siap. Oke, selanjutnya nih, ketika misalkan kalian sudah terpilih jadi ketua OSIS ataupun wakil ketua OSIS, terus tiba-tiba ada konflik di antara murid atau enggak di tim OSIS. Nah, kan ini saya mau nanya dua bagian dulu. Pertanyaan, saya mau nanya tentang cara menangani konflik di dalam tim OSIS terlebih dahulu nih. Gimana nih? Sebagai kamu ketua dan wakil ketua ketika udah terpilih. Saya dulu yang jawab. Iya, boleh. Mungkin kalau misalnya dari tim OSIS, saya bakal ngasih
sesuatu kayak misalnya dia salah nih, saya harus mencari solusinya apa itu salahnya. Ya. Saya harus mendekati anak tersebut bukan berarti anak itu baru ada masalah baru saya ngedeketin. Oh enggak, saya mendekati anak itu karena ingin mencari tahu masalahnya apa, kekurangannya dia apa, kenapa dia bisa salah seperti itu, kenapa dia bisa bersalah. Nah mungkin dari situ dengan pendekatan dia mulai berbicara, oh saya gini-gini karena ada temannya gini-gini, oh ketemu dong karena mungkin ada temannya yang gini-gini. Nah saya akan bilang ke teman tersebut, mungkin kan udah tahu kalau misalnya si A tuh begini. Jadi kita ngalah aja jangan begini biar masalahnya itu selesai. Jadi pihak A sama pihak B itu bisa gabung lagi Kak. Jadi kayak saling memaafkan gitu. Jadi solusinya ketemu, nah masalahnya juga selesai. Oke, kalau kamu sebagai wakil ketua gimana? Saya akan mendengarkan masalahnya terlebih dahulu, kenapa masalah itu terjadi, dan saya juga jika sudah mendengar kenapa sih alasannya kok masalahnya itu terjadi, kita juga akan memberi sarannya. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau untuk tindakan ada nggak? Misalkan namanya saran seperti kayak sosialisasi bullying tadi kan. Misalkan namanya kalau hanya ucapan aja tidak cukup, apa ada suatu sanksi atau tindakan yang akan diberikan kepada tim OSIS gitu? Lebih menegaskan. Menegaskan ya? Ya menegaskan sama kita memberi poin OSIS. Memberi poin OSIS. Oh berarti OSIS itu juga ada poin kan? Ada. Oke. Terus selanjutnya kan ketika kalian masuk OSIS nih namanya tuh ada suatu harapan kan pastinya kan. Nah ketika kalian masuk OSIS ini harapan pertama kalian tuh apa sih? Mulai dari Gavi. Mulai kalau dari aku sih lebih baik dari sebelumnya, terus lebih disiplin daripada sebelumnya, terus benefit-benefitnya yang dari OSIS semoga bisa membantu saya di pas saya kerja nanti gitu, sama dengan OSIS ini mungkin saya bisa menjadi lebih baik sama menjadi contoh yang baik gitu Kak. Contoh yang baik. Oh iya. Oke, selanjutnya kamu, Lisa. Tadi apa sih Kak Pertanyaan itu yang ketika kamu masuk OSIS nih, kayak expect kamu tuh apa tuh? Ekspektasi gitu. What's your expect? Menjadi lebih baik sih dari sebelumnya, menjadi lebih disiplin. Karena tahun kemarin saya belum terlalu disiplin, lebih tegas, dan lebih percaya diri kepada orang-orang. Sama memperbaiki kesalahan sebelumnya lah. Contoh kesalahan sebelum itu apa tuh? Menurut saya tuh mungkin pribadi saya terlalu kan saya BPH ya, mungkin terlalu dekat dengan anggota, kan katanya kalau BPH jangan terlalu dekat dengan anggota. Taunya anggota itu melawan atau gimana. Kalau misalnya saya memberi saran atau enggak itu anggota tersebut nggak kayak nge-respect saran kita gitu Kak. Mungkin dengan saya menjadi OSIS ini akan lebih tegas. Oke. Pertanyaan terakhir nih ya. Misalkan saya ini sebagai murid atau sebagai anggota-anggota sekolah lainnya, saya mau nanya kayak kenapa sih kita tuh harus milih kamu sebagai paslon nomor 2 gitu? Kenapa saya harus milih paslon 2 dibanding nomor 3 atau 1 gitu? Kenapa kira-kira? Sebagai saya murid nih ya ceritanya. Jadi kayak kakak kenapa harus milih saya gitu? Kenapa harus milih paslon 2 gitu? Menurut kalian? Mungkin kayak ada hal unik apa sih di paslon 2 atau kelebihan apa sih di paslon 2 gitu? Ada nggak? Mungkin dari nanti misalnya kalau paslon 2 nanti kita akan ada acara-acara ini gitu. Ada nggak? Itu sih kita baru ngerencanain event yang tadi. Event yang tadi ya? Oh yang Ramadan. Sebelumnya dipikirin kalau misalnya event-event yang belum kita tentuin mungkin kita bakal nentuin nama BPH. Oh gitu. Ya gitu. Oh oke. Sepertinya cukup ya, udah pertanyaan terakhir nih ya. Oke, teman-teman terima kasih ya sudah untuk menyaksikan kami dan juga dengan paslon 2. Oke, saya pamit undur diri. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.